Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Muhammad Mudofar, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209-25022. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Sunan Kalijogo kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar dan minuman keras. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, saya absen terlebih dahulu. Arif, Sofiatul, Belva, Abrori. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, silahkan ketua kelas memandu doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk. Baik, melanjutkan materi kita kemarin, silakan LKS-nya dikeluarkan dan dibuka dulu. Bab 3. Tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Oke, anak-anak, masih ingatkah kalian materi kemarin? Kita mempelajari apa? Di materi kemarin apa? Memenuhi janji. Terus apa? Mensyukuri nikmat. Terus apa lagi? Memelihara lisan. Ada lagi? Menutup aib orang lain. Semuanya masih ingat ya materi kemarin? Masih, alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab 3, menghindari perkelahian pelajar dan minuman keras ya. Survei membuktikan bahwasanya kalangan pelajar di perkotaan ya, di perkotaan yang metropolitan khususnya, itu banyak sekali kalangan pemuda-pemudinya itu yang salah pergaulan. Akhirnya mereka terjerumus dalam minuman keras.
slide bisa dibuka PPT-nya. Mereka sering terjerumus dan akhirnya salah pergaulan. Dari situ mereka dalam belajarnya tidak semangat, dalam sekolahnya bahkan sampai putus, mereka tidak bersekolah, akhirnya menjadi generasi yang bukan generasi emas. Generasi emas berarti ya generasi yang disiapkan sekarang dengan ciri-ciri belajarnya giat, belajarnya tekun, belajarnya juga rajin. Oke. Bahwasanya para pemuda, para pelajar itu yang senantiasa mencari jati diri dalam hal kehidupannya, masih mencari pelarian untuk mengembangkan bakatnya apa, cita-citanya apa. Nah, itu kalau energinya yang begitu besar tidak diarahkan dengan hal-hal yang baik, maka yang terjadi adalah mereka akan menjadi salah pergaulan. Ketika mereka salah pergaulan, di situ mereka akan terjerumus dengan pergaulan yang salah. Oke, dari gambar ini contoh, itu gambar tawuran. Itu gambar ada yang bawa parang, ada yang bawa celurit, ada yang bawa tombak. Itu cah-cah pemuda itu ya. Terus sampainya ada yang minuman keras, bahkan narkotika juga. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak. Oke, next. Oke, di sini di dalam pembelajaran ini ya, kita akan mendefinisikan apa itu perkelahian antar pelajar. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar itu apa saja? Terus ikhtiar cara menjauhi perkelahian antar pelajar dan tawuran. Terus mendefinisikan pengertian khomer berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dari tujuan pembelajaran ini bisa dicerna. Pengertian perkelahian pelajar. Ini tindakan kekerasan yang dilakukan secara massal oleh sekelompok siswa dari sekolah berbeda. Berbagai sekolah ya, di perkotaan khususnya itu. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang serius terutama di kota-kota besar dan mencerminkan adanya krisis moral di kalangan generasi muda. Mari kita jaga khususnya diri kita, lingkungan kita, teman-teman kita supaya tidak terlibat di dalam pergaulan yang menyimpang tersebut. Kita jauhi tawuran, kita jauhi minuman keras. Bahwasanya itu menjerumuskan. Oke, next. Menghindari perkelahian pelajar. Pelajar yang dicari Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama, sesuai dengan syariat Islam mengajarkan tata cara menjalani hidup yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi hidup kita itu pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Kita berbuat baik maka mendapatkan balasan baik, kita berbuat buruk mendapatkan balasan buruk. Mari kita fastabiqul khairat di dalam kehidupan ini. Terus definisi perkelahian pelajar itu apa sih? Suatu bentuk tindakan kekerasan dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya. Sama seperti tadi ya, pelajar antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Karena pelajar mereka jiwanya masih muda, ya, masih menggebu-gebu, punya keinginan begitu kuat untuk menonjolkan diri. Ya. Jadi sering anak-anak pelajar muda-muda kayak khususnya itu montoran, iya, kuras keras ya. Nah, montoran. Terus mereka itu salah pergaulan akhirnya ikut balapan liar. Salah pergaulan akhirnya terjerumus minuman keras. Salah pergaulan bahkan sampai narkotika. Oke, di sini ada dalil larangan minuman keras. Untuk ini coba kita baca dulu ya, dibaca dulu semuanya. Sudah siap? Dimulai dengan 1, 2, 3. Bis. Ya ayyuhal
wal maisir wal angsobu. Shadaqallahul azim. Baiklah, coba artinya dibaca, Belva. Berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Untuk orang-orang yang beriman, mari kita jauhi yang namanya minum khamr, ya. Mari kita jauhi yang namanya menyembah berhala. Mari kita jauhi yang namanya mengundi nasib. Itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan. Tentunya kita ingin, ya, hidup di dunia sampai akhirat menjadi yang beruntung. Sungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, berjudi, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah sembahyang. Jadi kalau ada, ya, manusia yang sering minuman khamar, berjudi, terus bahkan sampai narkotika, itu membuat lupa kepada Allah, lupa sembahyang, lupa ngaji, dan akhirnya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jauh kepada Allah, pada akhirnya lupa dengan tugas kewajiban agamanya, agama Islam. Nah, itulah tanda menurunnya tingkat keimanan orang. Oke, di sini coba diamati gambar berikut, ya. Di situ ada 3 gambar, ya. Gambar yang pertama itu dua seorang remaja yang ditangkap oleh polisi karena tawuran beserta barang bukti. Karena tawuran tersebut juga menyebabkan korban jiwa pula, juga menyebabkan kerusakan di area mereka tawuran. Semuanya rugi. Nah, maka dari itu, mari kita bentengi, ya, diri kita, lingkungan kita, dan siapapun yang bisa kita jangkau untuk menjauhi tawuran, karena itu tidak ada manfaatnya. Selanjutnya, nah, itu gambar yang kedua, itulah ketika mereka beraksi, bahkan bawa parangnya besar. Kalian tahu, ya, seperti hanya parang yang di Madura itu besar-besar, ya. Itu bisa kebayang nggak kalau dibuat untuk perang, ya, antar pelajar pemuda sampai bisa menyobek badannya. Mereka hidup sekali tapi buat main-main seperti itu, sayang. Itu, ya. Terus melempari batu, bisa terbayang nggak? Batu begitu besar dilempar. Nah, ketika dilempar, bayangkan, ya, sampai terkena kepala. Ini daerah kepala yang atas belakang ini begitu rawan, ya.
ketika itu sampai terkena benturan keras dan mengeluarkan darah, di sini pecah pembuluh darahnya, itu bisa berakibat kematian. Itu tawuran pemuda-pemudi, khususnya para pemuda itu terlalu anarki. Intinya tidak ada manfaatnya, wes terlanjur, pada akhirnya sampai di samping itu gambar terakhir, meninggal disemayamkan. Hidup sekali, ya buatlah berarti, jangan buat main-main seperti itu ya. Ini nanti Bapak minta kelompok ya, ada kelompok dari sini, kelompok Abu Bakar. Ini Bapak ingin nama kelompoknya sahabat ya. Yang sini kelompok Umar, yang sini kelompok Utsman. Oke, untuk kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, dan kelompok Utsman, silahkan diamati. Di situ ada tugas kelompok. Dari gambar-gambar, dari materi yang sudah kita baca-baca tadi, silahkan itu mencoba untuk menjawab 5 soal tersebut. Oke, untuk pemanasan sebelum mengerjakan, coba kita ice breaking dulu. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silahkan sekarang untuk memulai mengerjakan tugas kelompok. Sudah siap ya? Oke, silahkan. Sudah siap semuanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, mari kita mulai dengan kelompok pertama, yaitu kelompok Abu Bakar. Kepada kelompok pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait menghindari perkelahian pelajar dan minuman keras. 5. Apa penyebab pelajar terjerumus mengonsumsi minuman keras? Penyebabnya yaitu pengaruh lingkungan dan pergaulan. Banyak pelajar yang mulai terjerumus mencoba miras karena ajakan teman atau ingin diterima dalam kelompok pergaulan. Rasa takut dikucilkan sering membuat mereka mengikuti kebiasaan buruk teman-temannya. Terima kasih kepada kelompok pertama atas penyampaian yang sangat baik dan menarik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, meninjau pertanyaan dari kelompok Usman. Bagaimana cara mengatasi tawuran pelajar? Cara mengatasi tawuran pelajar adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri bahwa tawuran tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Mengendalikan emosi dan ego, belajar sabar, serta memilih jalan damai ketika terjadi konflik. Memperkuat akhlak dan iman, misalnya dengan rajin beribadah dan ikut kegiatan positif di sekolah. Memilih pergaulan yang baik, tidak mudah terprovokasi oleh teman yang suka kekerasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar akan membawakan hasil diskusi dari kelompok Umar. Faktor-faktor penyebab perkelahian pelajar adalah faktor pribadi atau dari dalam diri siswa, emosi yang tidak terkendali, remaja sering masih labil dan mudah terpancing amarah, kurangnya pengendalian diri dan kedewasaan berpikir sehingga mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan, rendahnya moral dan nilai spiritual membuat siswa tidak mampu membedakan benar dan salah.
Sekian dari saya, kurangnya lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Usman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa penyebab perkelahian antar pelajar. Jawab, lingkungan sosial yang buruk, lingkungan yang sering menampilkan kekerasan, baik di sekitar rumah maupun di media sosial, dan dapat menanamkan perilaku agresif. Kurangnya pendidikan karakter dan nilai agama, tanpa pemahaman moral dan akhlak. Siswa tidak bisa membedakan mana tindakan benar dan salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah presentasi sudah berjalan. Kalian dari diskusi kelompok, dari bekerja sama tadi, tentunya mendapatkan pengalaman belajar yang banyak hal, ya, tentang bahwasanya perilaku menyimpang seperti hanya tawuran, perkelahian antar pelajar itu sangat merugikan, ya, bagi para pemuda di masa depannya. Terus minuman keras itu juga sangat membahayakan bagi perkembangan para pemuda, karena minuman keras itu yang diserang adalah otaknya. Mereka menjadi temperamental, gampang sedikit-sedikit itu marah. Kalau tidak dituruti pasti akan ngamuk, ya, nesu. Nah, maka dari itu, dari pemaparan tadi tentunya menambahkan penguatan materi yang sudah kita dapatkan. Oke, untuk menambah penguatan dan hiburan kita, ya, oke, kita coba menyaksikan bersama. Ini salah satu lagu, bisa di setel. Oke, bagaimana? Itu sedikit intermezzo, ya. Intermezzo wawasan bagi kita, bahwasanya minuman keras yang memabukkan, pergaulan, tawuran, pergaulan yang salah dan menyebabkan tawuran itu adalah perilaku yang tidak benar. Dan narkotika, apalagi itu bisa menyebabkan daya berpikir kejernihan kita. Selanjutnya, silahkan untuk refleksi, ya, refleksi diri, refleksi materi. Coba menulis refleksi dari kegiatan materi kita pada pagi hari ini di lembarannya masing-masing. Tugas kali ini itu, ya, merefleksikan sebuah hal, ya, materi yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan ditulis. Selanjutnya, coba pejamkan mata kalian. Turunkan. Oke. Tapi dari ajakan-ajakan tersebut, saya menolaknya. Karena dalam keimanan saya, perilaku tawuran, perilaku minum-minuman keras itu dilarang oleh agama. Angkat tangan. Turunkan. Seringkali saya menguatkan keimanan saya dengan tertib sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah, membaca Al-Quran dengan istiqomah, supaya keimanan di dalam diri saya itu kuat. Angkat tangan. Turunkan. Oke, silakan semuanya dibuka matanya. Silakan dibuka matanya. Bagaimana rasanya menutup mata bersandar di kursi begitu santai, nyaman? Enak, ya? Gak nyaman? Oke. Ini selanjutnya sebagai closing dari teman kalian.
ada kesimpulan, barangkali Bapak kasih kesempatan untuk dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, Bapak silahkan berdiri, angkat tangan dan berdiri. Oke, silahkan. Oke, bagus, silahkan berdiri. Disampaikan dengan jelas supaya semuanya bisa menyimak dengan seksama kesimpulan dari bagus. Kesimpulannya, pelayanan interpelasi merupakan dalam perspektif yang harus dibagi karena membawa banyak kerugian, baik bagi diri sendiri. Baik. Terima kasih untuk Bagus Galih Ramadan. Tepuk tangan untuk Bagus. Silakan duduk. Selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan tugas atau PR ya untuk kalian. Silahkan dicatat PR-nya. Soal yang pertama. Apa yang dicari pelajar dalam Islam? Baik, sudah semuanya. Tugas tersebut silahkan dikerjakan di rumah dengan sebaik mungkin, ya. Dikerjakan di rumah dengan selengkap mungkin. Akan Bapak ambil penilaian dengan sebaik mungkin itu nanti. Tentunya ini semuanya dalam rangka untuk mengasah diri kita, mengasah pola pikir kita, mengasah kemampuan kita, supaya terciptalah generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang beriman, generasi-generasi yang bertakwa, bisa menjalankan perintah agama, bisa membanggakan kedua orang tua, dan bisa membawa nama baik lembaga dan sekolah kita. Oke. Kalian, baiklah, barangkali itu di dalam pertemuan ini Bapak kurang lebihnya mohon maaf di dalam penyampaian tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati kalian. Saya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.